النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi darati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillahi adada ma baina dzalik. Alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat ihsan, kesehatan jasmani dan rohani yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dan insyaallah menjadikan majelis yang mubarak, menjadikan kegiatan pada malam hari ini adalah kegiatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi suri tauladan kita, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai ngaji, nyuwun sewu untuk yang duduk samping bisa di depan sini, mau merapat. Sing arep ngaji ini kok mumpet-mumpet, nah ndak nutupi kamera toh? Ndak toh? Ini sini satu lagi kosong di sini. Nek nutupi kamera, kamerane ajuk ki meneh. Sudah? Ada lagi yang di samping? Tidak ada? Pertama-tama yang saya hormati, saya muliakan guru kita Al-Alami Al-Alamah Ustaz Faizin, Masya Allah, biasa alumni pondok Buli Mas Guci, Bangun Solihin Kediri ya Mas, Gresik, Suci Podi ya Mas ya, bener ya Suci Gresik. Insya Allah luar biasa. Saya senang kalau lihat alumni pesantren, tapi saya sih jomblo. Makanya nek terangnya ini bingung. Tapi gini, ada orang berkata yang kemarin dijelaskan, weh Ustadz rung nikah kok wis nerangke bab pernikahan, dijawab mawon. Lan jenengan rung mati tahun nerangke bab mati. Ora apa, karena kita menyampaikan sesuatu apa yang kita pelajari. Tidak mesti harus kita alami, karena yang namanya nasihat itu sesuatu yang kita sampaikan apa yang pernah Rasulullah sampaikan kepada umatnya, dan kita mengingatkan nasihat bahwa Rasulullah pernah, karena di hadis Arba'in Nawawi itu dikatakan ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Jadi kita sama umat Islam itu saling menasehati, tapi sekarang nasihat itu sudah hilang. Sekarang banyak saling bersuudon. Nah, kayak ngomongnya kayak lemu kayak mesti mangan akeh kayak. Ya ora mesti, padahal asline tirakat ning memang jatahe lemu ngono wae. Maksudnya aku lho Mas, maksud aku nek jenengan ora lemu, pur gedhi wae. Contoh ya. Dengan tema teropong jodoh. Nah, saya harus mengikuti temanya beliau Kiai Ahmad Riyad yang Masya Allah setiap Jumat yang selalu istiqomah mengadakan kegiatan kajian di pondok ini, Masya Allah. Karena yang namanya membangun istiqomah itu susahnya luar biasa. Jadi kita doakan saja semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Beliau guru kita Kiai Ahmad Riyad selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam mengajarkan kita ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berat, contoh saja zaman sekarang itu banyak sekali ketika ada seorang alim, seorang ulama. Sekarang kalau kita ketemu orang alim, orang ulama, yang pertama diminta bukan nasihat, bukan ilmunya, bukan ceramahnya, tapi selfie-nya. Dan ketemu Gus Baha, sing pengen jaluk pertama apa? Foto nih, bener lah, foto, Gus, foto Gus, ketemu Habib, foto Habib, wah, berarti update, Masya Allah, alhamdulillah, barokah,
Padahal pertama ketemu apa? Minta doa. Ustaz Kiai kula niki jodohe kok angel njaluk dongane. Nah, insyaallah dengan doanya orang-orang ulama kita dimudahkan. Karena bab perjodohan dan ini masih ngetren tuh saat ini. Dan pertanyaan saya, kenapa kalau kajian sing model pernikah jodoh kok mesti di mana-mana laris payu? Apa menandakan akeh wong nak dijodoh? Nah, tidak, karena zaman sekarang ini adalah zaman di mana kita harus selalu terus belajar dan orang sekarang sudah melek, tidak zaman dulu. Memang ilmunya ilmu zaman dulu tapi diterapkan di zaman sekarang. Tadi tidak boleh menyimpang. Ilmu nembian jangan dihilangi, tetap harus sama. Tapi zaman sekarang harus kita aplikasikan. Zaman kita mondok dulu sama Mas Fazin ini mondok. Walah, ning mondok iki ngajine kitab koyo ngene iki. Iki kita mari ngeluthuk asline Mas yang tulisane cuwilik-cuwilik ra ono harokate dadak disinaone ngopo lah. Google kerja yo kangelan ra opo tapi iso dadi ketua PMI. Lah masalah ya Mas ya. Lumayan ketua loh, insyaallah. Anda dari pertama saka ketua asik kuwi, terus sesuk ketua apa meneh ngono. Ketua para jomblo. Ijo lumut, ikatan jomblo lucu dan imut. Nah, insyaallah. Kemudian tekan ngendi-ngendi iki malah ceritane ya. Sekarang bab tentang teropong jodoh. Permanaan dari teropong jodoh itu saya bingung. Jodoh kok diteropong ya. Terus akhirnya saya cari-cari bahan di kitab, terus saya menemukan dari salah satu kitab, menukil beberapa dari kitab dan Quran juga. Terus di mana alhamdulillah karena beliau Satria ngabari saya biasanya dadak. Nah, ceritanya gini, biasanya sore jam 5 gitu. Nanti jam 8 ya. Nah, ini saya dikabari 1 hari sebelumnya. Jadi saya harus bisa buat materi. Jadi santai mawon. Ki ngajeni tekan jam 12. Seneng jenengan aku sing lempo. Di mana yang namanya jodoh itu insyaallah tidak usah. Jadi di Quran di surat Az-Zariyat ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain li'allakum tadhkurun. Dan di mana setiap orang manusia diciptakan itu berpasang-pasangan. Wis nguncine niku tok wis. Janjane. Terus umpamane wong ora duwe pasangan, ki berarti nulayani adat. Nah, berarti tidak mengikuti perintah dari Al-Qur'an. Maksudnya seperti itu. Tapi bukan seperti itu. Dalam arti Gusti Allah itu nyiptakan selalu berpasang-pasangan. Andai kata tidak berpasangan itu berarti ada yang bermasalah pada dirinya. Kenapa? Mungkin kadang beda keyakinan ya toh. Banyak loh yang beda keyakinan tidak bisa nikah. Kenapa beda keyakinan? Saya yakin dia yakin tidak. Maksudnya gitu, bukan keyakinan seperti itu. Nah, maka dari itu supaya ketika Allah sudah ditujukan ayat Al-Quran ini untuk kita semua itu pastinya akan mempunyai pasangan. Dan itu untuk memotivasi saya dan panjenengan semua. Tidak usah bingung, tidak usah galau. Dalam arti nyuwun sewu, banyak orang yang kadang kita lihat orangnya kok welek ngono, tapi kok yo duwe bojo ngono. Kadang di hati kita itu iri ngono lho. Aku sing ganteng ora entuk-entukan ngono. Maka dari itu perlu kita yang harus mengoreksi diri kita. Kenapa? Kadang saya beberapa jamaah itu ketika saya ngaji ada yang curhat. Yang curhat saya ini seorang wanita ceritanya iki. Engko nek sing gelem ngacung tak jodohke. Seorang wanita pegawai bank ya, pegawai bank. Orangnya cantik luar biasa. Mirip-mirip 11-12 dengan artis. Tapi curhat dengan saya kalau dia itu belum punya jodoh sampai umur 35 tahun. Terus pertanyaan saya, kurang ngopo nyenengan kowe? Yo ayu yo entuk, kergawean yo mapan, keluarga yo kaya, masih tercukupi semua. Kenapa? Karena ada sesuatu permasalahan di dalam hatinya yang dimana dia itu nyuwun sewu biasanya memang betul ada standarisasi di dalam dirinya yang belum dia penuhi. Itu yang tidak boleh. Karena apa?
Karena kalau mencari kesempurnaan itu kesempurnaan hanya milik siapa? Allah. Maka ketika kita harus menyadari bahwa kesempurnaan milik Allah, itu berarti nanti akan saya jelaskan jodoh itu maksudnya apa lah. Kenapa ada orang yang tidak bisa dan ada orang yang bisa. Terus saya bertanya, saya dari umur 35. Untung aku mesti bojo aku ngono ya. Untung aku sudah punya istri nek durung jajal. Tak kayak Faizin. Ayo tenan Mas, tenan. Ternyata dia punya standarisasi yang dimana mungkin banyak laki-laki yang mendekatinya pun akan meninggalkan dia, tidak berani gitu. Nah maka dari itu mulai dari sekarang yang perempuan atau yang laki-laki jangan pakai hal yang seperti itu. Karena kita punya standar yang pernah Rasulullah ajarkan kepada kita. Kita kalau menikah dengan orang, pertama kali yang kita lihat apanya, kan gitu. Rasul mengajarkan pertama yang sering diajarkan Ustaz Kiai Ahmad, pertama yang dilihat adalah amalnya, amal solehnya, bukan apa-apanya, amal solehnya. Kenapa? Karena ketika amal solehnya dia jaga, pasti pasanganmu dia akan jaga. Karena menjaga amal soleh itu berat. Nah terus ketika sudah seperti itu, kalau orang Jawa setelah amalnya kok bagus, ibadahnya bagus, agamanya bagus, religinya bagus, akhlaknya bagus, baru kalau di adat Jawa itu ada bobot, bibit, bebet. Itu juga penting. Dia anaknya siapa, keluarga mana, kerjanya apa, itu juga penting. Jadi jangan cari kucing dalam karung. Nemu pinggir jalan ditarik, melu aku ning di KUA. Ajak nikah ngono. Ya enggak seperti itu. Maka insyaallah ketika kita sudah mempunyai standarisasi yang mungkin jangan terlalu tinggi dari kita. Karena makanya jangan sering yang perempuan itu jangan sering menonton film Korea, gitu. Wongnya ganteng-ganteng bagus-bagus, tapi ganteng wong Jawa, soalnya wong Korea wongnya sipit-sipit, ya. Merem rakyat tak. Orang Jawa itu masya Allah. Nah maka dari itu standarisasi yang dipunya oleh panjenengan itu jangan sebagai standar untuk ketentuan aku nek ora iki ora. Nah akhirnya apa? Banyak yang sudah mendekat dia tolak. Akhirnya lama-kelamaan dia jodohnya pun dalam arti akan terlalu lama. Rung dilakoni wis ditolak sih kan seperti itu. Sama juga dengan yang laki-laki. Aku nek ora entuk sing cah wedok sing wayu, mancung, terus putih, sugih, anake wong sugih ya ta. Bapake wis tuwa, wis meh mati. Terus anak wong tunggal meneh. Nek ora aku ya aku ora gelem. Ya kuwi nek sing ana wong ngono kuwi berarti biasane turune kurang nengah ya ta. Ya ndak punya. Karena Allah itu memasangkan itu sesuai dengan kapasitasnya. Wis mesti plek lan podo. Biasanya nek santri sering-seringnya intoke santri. Guru sering-seringnya intoke ya guru. Polisi ya polisi. Pegawai ya rata-rata loh. Rata-rata seringnya. Maka dari itu di sini saya kelompokkan di sini bahwa namanya jodoh itu ada 4 kriteria yang perlu kita bahas. Jadi nanti kalau 4 sudah habis berarti selesai terus kukut balik. Apa tak wocok itu terus bareng no ya. Rasa jelas. Yang pertama jodoh itu termasuk rezeki. Nah maka ini yang pertama saya katakan. Kenapa? Karena zaman sekarang masya Allah. Wes nek aku rung sugih, rung nikah. Nek aku rung sukses, rung nikah. Nek aku rung cekelan duit akeh, rung nikah. Nah, iki berat. Aku nek kerjaanku rung mapan, rung nikah. Akhirnya sampai suwira dan mapan-mapan, akhirnya mapan turu. Banyak kan punya masalah seperti itu dan di teman-temannya panjenengan mesti ada. Dia punya standar kalau saya mau nikah harus seperti ini. Padahal sejatinya jodoh itu adalah rezeki. Nah, perlu dipahami lagi.
Jadi intinya apa? Nggak usah bingung, nggak usah takut untuk namanya pernikahan. Memang pertamanya, waduh, aku gini saja, logikanya saja. Saya kerja untuk kehidupan saya sendiri saja saya harus montang-manting, kurang. Apalagi nanti saya harus menghidupi anaknya orang, punya seorang istri. Terus saya harus bagaimana? Lah kalau sudah berpikir dengan kekuatan logikamu, nggak nyampe. Maka kalau udah seperti itu kita berpikir dengan kekuatannya Allah. Pasti insya Allah. Karena perlu yang namanya kita menambahkan iman dalam diri kita. Jodoh rezeki pasti. Nggak ono wong barengkah terus kiri bangkrut. Meninggal gara-gara menikah nggak ada. Putus asa gara-gara menikah. Putus asa ditinggal cerai ya ada. Ini ada. Karena apa? Karena pernikahan itu Masya Allah mubarakah, berkah. Maka kalau mau menikah itu ditata niatnya dulu. Niatmu pengen apa menikah? Diterangkan Rasulullah ketika mau hijrah, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung niatnya. Maka niatnya ingin apa? Mengikuti itba Rasulullah. Pengen karena Rasulullah juga menikah, saya juga harus nikah. Jodoh termasuk rezeki. Beberapa ulama berpendapat bahwa jodoh itu termasuk rezeki, kehadirannya merupakan misteri dan sudah ditetapkan saat seorang dalam kandungan. Ini saya ambil hadis dari Arba'in Nawawi. Ya, hadisnya potongannya summa yursalu ilaihil malaku fayanfahu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiu au sa'idun. Biar tahu apal ya Mas yang ngono ya. Hadis kedua, hadis keempat. Jumlahnya arba'in itu 42 hadis. Paling panjang hadis kedua. Dan ini hadis keempat. Biyen apal saiki dolar kepala. Masya Allah. Hilang kabeh maksudnya. Zaman di pondok, kalau panjenengan di pondok kan kalau kitab terus, Masya Allah. Dan di pondok ini kitab terus ya, ngaji terus ya. Ya Mas ya. Iya, wali Masya Allah. Pada subuh ngaji ya teman. Itu nanti sore ngaji lagi, maghrib ngaji, malam ngaji. Masya Allah, urip gue ngaji tok iku luar biasa. Ora doyan donya blas we. Tapi tetap lali rapi ya. Jenengan. Lalu kemudian di hadisnya diterangkan kemudian diperintah malaikat oleh Allah untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, kebahagiaan dan kesenangan, dan termasuk adalah jodohnya di Lauhul Mahfuz. Ya wes ditulis ki, wes to dilakoni wae. Akan tetapi jodohnya siapa kita tidak tahu. Akan tetapi kembali ke Quran tadi bahwa manusia diciptakan itu berpasangan. Terus jodohnya sapa? Ya aja ngarani ngono lho. Jenengan ngarani aku nek artis ra gelem, ora mungkin to. Iso walik grembyang jenengan. Insyaallah dijodohkan sesuai dengan sudah dituliskan Allah, rezekine, ajale, kebahagiaan, kesengsaraan sudah dituliskan oleh Allah. Kapan kita makanya di orang Jawa itu ada namanya sawang sinawang. Tahu sawang sinawang? Bahasa sawang sinawang. Jadi itu untuk pelajaran kita. Nanti ilmu Jawa itu Masya Allah. Kita sama orang itu harus sawang sinawang dalam arti apa? Orang tidak usah marry dengan orang lain. Misalnya seperti itu. Kita tanggone kok sugih, mobilnya anyar, omahe api. Ternyata apa? Di rumahnya banyak kisruh. Ternyata semuanya itu utang kabeh. Tuh, ternyata wah gelang emasnya wakeh. Tanggone jawab, alah kuwi palsu kabeh ngono. Lha kok ngerti palsu ya utukune mbek aku kok 12.000 kae lho, sak plastik ngono. Imitasi ya. Ya lho hadiah ciki ya lho. Seperti itu. Dan sudah dituliskan urut. Tinggal seberapa tinggi tingkat keimanan kita. Nek kelasnya santri yo imane jek sakmene iki. Nek kelasnya nanti seorang ulama seperti kiai, nanti ada tingkat lagi seorang wali, kan beda-beda keimanannya. Hadisnya sama, tapi melaksanakannya beda, gitu loh.
Dan itu tadi jodoh termasuk rezeki. Kenapa saya jelaskan di sini? Banyak sekali yang cerita apalagi yang perempuan. Yang perempuan juga sama. Saya kalau belum kalau belum kerja dapat kerjaan pasti saya kalau belum ini ya. Dia mematok dengan dirinya sendiri. Terus pertanyaan saya, apa mesti nek kowe wis kerjaan untuk persituk jodoh gitu loh? Apa mesti nek kowe wis sugih untuk jodoh gitu loh? Belum pasti. Yo nek sugih nek ora. Ibarat saya kalau kadang kayak saya gemes gini. Ibaratnya jenengan gitu, nek pengen nikah gitu. Aku pengen nikah dengan dia, dengan si Fulan. Besok nikah, andai kata Allah izinkan nikah, kalau enggak gagal, banyak sekali. Saya pernah menghadiri undangan ya, di mana ketika saya datang undangan, nama si laki-laki beda di undangannya. Kurang ngeri gue. Beda. Itu kan di luar dugaan. Belum mesti kok kamu kok bisa milih aku nikah sesuk wis bar kerja. Aku nikah sesuk nek wis sugih. Aku nikah wis untuk kerjaan iki. Lah kok ngarani? Ndak mesti. Kadang aku gemes ngono kuwi lho. Dekne memilih memastikan dengan kehendaknya sendiri gitu. Seakan-akan iki aku nek wis ngene iki wis iso. Saya datang ketika saya biasanya nyumbang kan ya, datang hajatan itu terus sampai sana. Karena yang teman saya kan yang perempuan sampai sana, sing laki-lakinya beda. Loh, jeneng ini ngono karo jeneng ini kok beda. Akhirnya saya tanya, kenapa kok bisa beda? Wah, ternyata 2 minggu sebelum pernikahan, si perempuan itu memergoki si laki-laki punya hubungan dengan wanita lain di sebuah hotel. Masya Allah. Dengan tegas dia tegaskan kita selesai. Ibunya bingung, lah terus kowe nikah iki undangan sebar gampang golek wong lanang akeh. Koncone telepon kowe rapi aku gelem ora? Gelem. Untung sing telepon deknen. Coba bayangkan. Itu adalah Gusti Allah. Ora mesti kok ngarani aku nikah sesuk nek wis sukses. Aku nikah sesuk nek wis tuk gawean iki. Mesti iya nek tekane ora. Maka diniatkan dari sekarang, saya pengen nikah secepatnya. Jodohnya siapa? Ya insya Allah. Ketika kita pengen sesuatu jodoh yang baik, maka kita memantaskan diri gitu. Lah itu yang bagus, yang betul. Yang pertama, jodoh itu rezeki. Jadi tidak usah takut panjenengan pengen nikah. Kalau ya betul kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Nikah itu umur berapa? 17 ya kan? 19 ya? 19 tahun minimal 19 tahun kalau pengen resmi ya. Terus ada nikah siri. Nikah siri itu apa? Rahasia berarti ya. Nikah rahasia itu tidak ada. Nikah itu ya semuanya ada rahasia. Pasti ada saksi, ada penghulu, ada yang ijabkan, tidak ada yang rahasia. Cuma resmi dan tidaknya di pemerintah itu aja. Pertama, yang kedua, jodoh itu membuat seorang jadi tentram hatinya. Wah. Nek wis jenengan klop karo cewek itu, apa sing lanang klop karo cah lanang. Tik. Wis klik. Cara gembok mek kunci kuwi wis pas celek. Wis rasa kakan diistiqorohi. Ya, langsung istiqoroh. Wis klik itu diistiqorohi. Waduh, ketoke ora cocok ngono. Waduh, ketoke Mas anu kurang ini ya. Duh, Mas Faizan ki sing gondrong ora ya kayak kita gondrong gitu. Jadi kita seneng mana kita kasih itu. Kita seneng banget. Insyaallah. Mana dan mau pergi ceramah gitu saya aku kenten Allah. Di surat Ar-Rum dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Wa kita dalil ijab itu ya ilahi. Dan di antara kekuasaan Allah menciptakan untuk istri dan jenis-jenis supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Suami istri sing marah suami itu mengayomi istrinya dan istri itu menerima beriman bertawak dalam arti manut
Ibarat seperti manut dengan suaminya. Nek kowe pengen diayomi ya kowe kudune manut ngono. Dalam segala hal yang punya baik, insyaallah. Makanya kenapa Allah menciptakan sela-sela di dalam jari kita? Wes ya. Kenapa Allah menciptakan sela? Kok ora gandetan ngene ngono lho tangane. Kenapa sela? Supaya ada yang memegang di antara sela-sela jari kita. Ces. Berarti seperti itu. Kenapa ben klop, ben nek gandengan ki iso. Nah, jangan kalau sama istrinya jalan-jalan di luar, istrinya digandeng, ini bagus. Bojo kadang tak gandeng leh, anake cekeli ngono. Lah. Memang mesra ketika situ. Kita ben mesra ning dalan tak gandeng. Iki lho Azam malah playon-playon lho tidak ya. Mesra sana. Kayak sudah menjadi ketok jenengan dengan calonnya itu kok mesra. Ya saya klik. So, tapi banyak permasalahan banyak sekali wajar kalau setiap orang itu punya masalah masing-masing. Punya masalah masing dan itu pasti berbeda-beda. Entah masalah keluarga, orang tua, masalah lingkungan, masalah ini, masalah kerjaan, masalah ini, macam-macam. Tapi kuncinya satu, ketika kamu dengan si dia, si fulan kok wis iki sing tak goleki, iki sing tak impen-impen ki. Wah, iki sing tak pengen nih, tapi kae ora ngimpi kowe. Wis sing mesake kowe. Beda keyakinan. Yakin nenan karena ora yakin kowe ngene. Beda keyakinan ya. Lah maka dari itu ketika sudah merasa tentram, klik kok sudah seperti itu. Wis ora sakakan istiqoroh rasakan apa langsung tembung wong tuane. Pak Ustaz tapi Pak Yai tapi niku wong tuane iki ora cocok kalih kula. Syaraté ngene. Lah syaratnya apa? Syaratnya kula iki kudu saged ngene. Lho, nek memang kowe seneng, nek memang kowe tresno, lakoni. Nah, kan ngono to, perjuangan, cinta butuh perjuangan. Ojo modal dengkul tok gitu. Jangan. Ketika sudah maka perjuangkan cinta kita. Itu masalah. Nek memang stuck Gusti Allah pasti memudahkan jalan kita. Pasti. Contoh saja seperti ceritanya abahnya Imam Syafi'i. Ketika mau menikah dengan seorang wanita, beliau menemukan buah di sungai, dimakan. Ketika dimakan, beliau teringat, loh, iki buah mesti ono sing duweni. Ya, ada yang punya. Diurut ke, sampailah di kebunnya ketemu sama orang tua. Pak, saya mau minta ikhlas buahnya, keikhlasan panjenengan, ini buah ini sudah saya makan. Njaluk nganu panjenengan ikhlas intine semono. Oh, tak ikhlas ya, tapi ono syarate. Lah syarate napa? Le mlebu omahku. Syarate pertama, dan awakmu kudu dirimu harus nikah dengan anak saya. Wes dredeg toh, langsung dikon rabi kan. Waduh, ki aku modal apa ora ndek apa-apa. Terus akhirnya tapi anak saya itu buntung, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Budek iki bahasa Indonesiane apa? Tuli dan buta. Lah diceritain ngono jenengan kira gelem ora ngono kuwi. Waduh, gini kok cacate total ngono. Terus aku entuk opone. Ini secara logika. Tapi si Abah Syafi'i bismillah. Dengan perjuangan kan, mengiyakan sesuatu yang tidak dia inginkan itu perjuangan. Kadang manusia itu ya itu ketika dia sudah sing ora karep pedeknen dhewe mesti kene ora trimo. Ora iso. Tapi nek wis pas karo karepe deknen ya wis apa-apa. Kuwi menungso. Akhirnya setelah mengiyakan anaknya suruh keluar. Terus kaget. Ini loh, tadi katanya buntung, tidak punya kaki, buta tuli. Yang keluar bidadari, wahyu, mancung gitu, kayak aku niki mancung. Diceritakan
Tidak punya kaki karena anak saya tidak pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat. Buntung karena anak saya belum pernah berbuat jahat dengan tangannya. Tidak pernah melihat sesuatu perkara-perkara yang buruk. Tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak baik. Maksud saya, Masya Allah, luar biasa. Nikah, perjuangan. Seperti itu. Seperti ceritanya ada lagi satu. Saya pernah ceritakan dan cerita dari guru saya, namanya Julaibib. Sahabat apa? Julaibib. Kuwi zamannya Rasulullah itu pemuda yang paling welek era karwan. Wis saking elek welek kan. Jenengan cek luwih ganteng. Asmane jenengan Mas apa? Arifin ya? Oh, Arifin ono dhewe neh. Wong endi ya? Wis lulus ketok iso mondok kuwi. Aku kelingan Arifin iki kene rada alus. Saking halusnya saka bandara, biar. Nah itu Mas Ari ya, Mas Ari. Julaibib. Julaibib sowan ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini mau nikah ya Rasulullah. Pengen nikah, pengen ya Rasulullah, tapi sing gelem karo aku sapa? Wis weli ireng pendek. Umbelen. Tenang, wes ligo ke dhisik. Terus Rasulullah berangkat ke sebuah rumahnya sahabat yang punya anak perempuan paling ayu dhewe ning kono. Masyaallah. Paling ayu dhewe di kampung Medina. Didodok Assalamualaikum Waalaikumsalam. Di tangan Rasulullah suwanange ra karuan, masyaallah. Ya Rasulullah, kaifa? Ada apa ya Rasulullah? Anakmu di rumah? Ya, saya anakmu pengen tak nikahkan. Oh. Suweneng orang tuanya. Masya Allah, iya, wes jawab ngono, iya, siap sediko dawuh, tapi ora karo aku. Waduh, langsung lemes. Terus kalian sinten? Karo Julaibib. Walah bapak es maput langsung. Karo Mas Ari seneng tepan tuh ya, luar biasa. Ngopi Bismillahirrahmanirrahim. Karo Julaibib. Bapaknya semaput gelibak. Insyaallah. Tangi meneh. Akhirnya bila berunding dengan istrinya, bapaknya dengan istrinya. Yes Pak, karena ini perintahnya Rasulullah Nabi Muhammad, kita tawarkan ke anaknya. Tawarkan ke anaknya. Anaknya bagaimana? Nek bapak yo ora trimo. Waduh, anakku ayu rek ngono. Entong lanang weli ireng ngono wae. Weli ireng rak kerja meneh wis. Sian ketika ditawarkan si anaknya, kira-kira anaknya jawab apa seperti itu. Nek cara cah itu saiki mesti jawabnya gampang. Ngapunten Pak, kula tesih sekolah. Sekolah ora rampung-rampung. Kula badhe pengen mondok melih. Jawabane mondok dari sekolah. Nek saiki zaman saiki nolak halus ceritane kan ngono kuwi. Nolak halus sing ngono. Ngapunten kula tesih pengen nglanjutke malih ngono. Kuwi nolak halus. Nah, dijawab ngono ora usah maksa. Kuwi nolak halus. Ora usah jawab ngene. Wis tak tunggu sak rampungmu sekolah iki ngono. Asline ya wegah. Tapi luar biasanya apa? Jawabannya si perempuan tadi ketika ditanya sama orang tuanya, kamu mau ndak nikah sama Julaibib? Ini Rasulullah datang ke sini ingin menikahkan kamu dengan Julaibib. Si perempuan tadi, ittaqullah wa rasul. Ketika semua itu perintah Allah dan Rasul, saya siap. Masya Allah. Wong wedok biyen ngono-ngono kuwi. Luar biasa. Siap. Wah, bapaknya tambah ngeluneh. Waduh, malah gelem ngono. Malah gelem ngono. Nek karo Mas Ari ra apa-apa. Akhirnya ketika si perempuannya mau, Rasulullah kembali ke rumah ketemu. Ya Julaibib, sekarang kamu pulang ke rumah, ambil uang untuk buat mahar. Siap ya Rasulullah. Nah, ketika mau berangkat ambil uang, mau beli apa namanya mahar cincin apa-apalah.
untuk mahar. Berangkat, ketika mau berangkat sampai tengah jalan ada perintah Khailullah, itu perintah untuk perang. Jadi zaman biyen nano perintah seperti itu, pemuda-pemuda kudu wajib siap mangkat perang. Lah Julaibib bingung. Iki aku mangkat perang apa rabi? Nah, nek Mas Ari tetap milih rabi nih, gitu. Perang melawan setan, gitu. Setan, masya Allah. Akhirnya nikah kuwi ya dawuhe Rasulullah, perang kuwi ya wajib. Oh perang sih bar kuwi nikah. Akhirnya uangnya tadi tidak ikut beli mahar, beli pedang, berangkat mangkat perang, masya Allah. Sampai di peperangan si Julaibib meninggal, mati dalam peperangan. Pulang Rasulullah dikabari. Terus Rasulullah ngabarkan dengan keluarganya si perempuan. Duk, cara saya kan Duk. Ngapunten nyuwun sewu. Julaibib rak sida kali nikah karo awakmu. Lho, lha napa? Lha pripun ya Rasulullah? Enten napa? Julaibib wis ana sing nikah. Dia sudah punya calon. Sapa? Calonnya bidadari surga. Nek biyen bidadari surga, nek saiki rasa mbok tiru ya. Pernah Julaibib meninggal ketika di dalam peperangan. Bapak ini yes. Nah, ini Bapak perjuangan. Tapi kalau punya jodohnya kok sudah merasa dengan tentrem dengan dia. Tentrem itu ya artinya ayem. Itu rezeki buat panjenengan. Anak soleh rezeki, istri solehah istri, suami soleh rezeki, masya Allah. Karena kalau sudah kesolehan dari cara segitiga itu kan anak, suami, istri, muter itu kalau sudah sinkron, masalah lian-lian ekonomi, masalah apa itu kan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kalau tiga itu sudah ada gesekan yang tidak baik dan tidak diselesaikan, itu akan menjadi buntut yang sangat panjang. Tenan, pundanak istrinya solehah, mek bengi sholat tahajud, sholat bapaknya nek bengi balik mek ngliyengane. Baru ngono ki akhirnya istrinya tanya sama orang ustaz, ya Ustaz, saya ini setiap hari ngibadah, tapi suami saya lho masya Allah Pak Ustaz, ben wonge balik kok ngliyeng karo ngene sempoyongan bareng ini karo nggo botol. Dik kayak kopi dik. Terus saya tanya sama Ustaz, ya Ustaz boleh enggak saya ketika saya buat kopi, itu kopinya gulanya tak ganti rinso. Ngono aja. Entuk ora ngono. Nek Ustaz jawab deh, yo jangan. Ojo campuri rinso, gitu. Nek andai kata mbok cara merinso, ojo akeh-akeh sithik wae. Nek aku ora ganti apa backlin aku ora. Ben tambah mabuk sisan. Suami tadi siklus tadi tiga tadi, suami, istri, anak. Kuis rangkaian yang luar biasa. Ketika ada masalah, ya, ketika ada masalah suami dan istri langsung selesaikan. Dan cara ibaratnya suami istri punya masalah, masuk kamar, keluar kamar, selesai masalahnya. Wah, kudu ning ngono. Jangan berbuntut panjang. Karena apalagi kalau kita punya masalah, jangan pernah mengungkit masalah-masalah kita zaman dahulu. Itu menjadi tentram dalam hubungan keluarga. Nek wis klik insyaallah keluarga mesti nyaman. Andai kata ada permasalahan yang lainnya, kita perjuangan bersama-sama, kan seperti itu ya. Tidak usah takut. 3, jodoh adalah orang yang bisa saling maklumi dan saling membantu. Jodoh adalah seorang yang bisa maklumi dan bisa membantu. Dalam arti apa? Contoh, jadi ketika kita pernikahan ini, di dalam arti intinya dengan kita bisa menerima kekurangan dia, bisa menerima kelebihan dia. Nek kelebihanku cuaci berat badan. Sudah sampai gini, saya tuh tidak kekurangan saya itu cuma satu. Apa? Saya tidak punya kelebihan. Bisa menerima kekurangan. Dalam arti apa? Itu berat. Ibarat gini saja, panjenengan saudara kandung, adik, 2 orang saja lah, enggak usah banyak-banyak. Kakak dan adik.
Dalam satu keluarga itu saja bisa terjadi gesekan-gesekan yang tidak diinginkan. Apalagi suami istri yang tadinya belum pernah kenal, terus kenal satu rumah. Nerak podo tresnone angel, tidak saling menerima, susah. Insinya apa? Saling gontok-gontokan, pengen menang awake dhewe. Contoh sebelum nikah saja wis banyak crash. Wah, pokoknya ya zaman sekarang ya wanita zaman sekarang itu wes rotok zaman saiki WA gitu. WA online ora dibales. Wah, lah redone lawan bales nih. Wah, online ra dibales centang saiki sing lanang pinter, akhirnya centang birune diilangi. Diwaca tok tapi ra dibalas. Nah, iki cah nom-nom saiki ngono kuwi. Permasalahan sedikit setitik jadi gerojokan. Permasalahan kecil jadi permasalahan yang sangat besar. Nah, maka ketika memang kita jodoh, pasti segala sesuatu bisa kita tangani dengan secara bersama-sama. Titik temunya di mana gitu loh. Jadi seorang suami harus memberikan edukasi pendidikan kepada istrinya. Saya sama istri tak kasih tahu, kalau ada masalah seperti ini, bagusnya begini, penjelasannya begini. Tapi kadang ketika emosi itu datang, yes, di sini marah. Ada perkataan seperti ini, orang marah, walaupun berdekatan, dia akan bicara dengan secara keras. Wah, contoh wong kembangan wong serempetan ning dalan, tabrakan der. Metu lawang jeneng metu wah no. Padahal cedak. Kene mek kono, tapi ngomongnya mbek bengak. Wah, padahal ngomong alon kan bisa. Beda dengan orang kenapa? Maaf. Dia kenapa harus teriak-teriak seperti itu? Karena orang yang sedang marah itu walaupun dia dekat, tapi hatinya merasa jauh. Jadi nek nyampaikan kudu karo bengak-bengok ben ngantem sisan. Ben ngerti, mas duneke kewan-kewan barang wes bla 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 bla. Berbeda dengan cinta. Cinta itu walaupun jauh tapi hatinya terasa dekat. Contoh ibu ngono. Pan istri saya. Bun, ngono tok wis paham gitu. Rasa ngomong gitu. Ya Sari ya. Ngono. Itu kalau orang cinta seperti itu, rasa banyak omong. Ngono tok cukup paham ya. Langsung ngene iki umbah-umbah. Itu kalau orang cinta walaupun raga kita jauh tapi hatinya terasa dekat. Tapi kalau orang yang sedang marah emosi walaupun dia dekat tapi hatinya terasa jauh. Makanya ngomong bengak-bengok. Wah, sama tidak suka. Karena semua masalah itu pasti ada solusinya. Semua permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Tapi kadang manusia mengedepankan egonya. Sama dengan perjodohan. Ketika kita punya masalah dengan jodoh kita, ketika ada suatu masalah, kita selesaikan dengan bersama. Contoh permasalahan perjodohan itu nek nikah. Walah, masalah akhir karuan. Ini iki ngocik pesen dekor, pesen dekor iki wah repot. Ketika orang Jawa itu kan harus ngasih si perempuan itu sak pengadeg bahasanya ya. Urung ngerti urung nikah kabeh. Terus nikah sapa ya gini ya? Pak Roman. Jenengan ngasih itu ya, membelikan sepatu ya. Itu bahasa Jawanya sak pengadeg. Saya enggak mau repot. Kamu tak kasih uang tuku dhewe. Sak senengmu. Iya. Nek tak tukokke, ngono. Wah, suarane kok krem kudune iki abang ngono. Kudune sono jelet-jelet cilik-cilik putih ngono lho. Warah angel golekane kan seperti. Beli sendiri. Meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan. Berarti seperti itu. Ada permasalahan itu sebenarnya bisa diselesaikan. Ketika solusinya di mana kita cari berdua. Karena maka jodoh adalah orang yang bisa saling memaklumi dan saling membantu. Terus kalau sudah nikah, suami atau istri jangan saling ego. Ada kegiatan di rumah tangga itu saling membantu. Contoh saya ini kalau pagi bantu istri saya bersih-bersih, nyuci piring atau apa sudah biasa. Karena istri saya harus ngomong anak-anak saya.
Ojo iku was, anu penting sing wedok jangan saling membantu menimbulkan rasa kasih sayang yang tinggi kan ngono. Wah, insyaallah bojoku ki kok sregep tenan kan dilem sama istri saya. Wah, padahal ono karepe asline. Bar resik, Bu. Ya Parawan, gitu ya. Wah, padahal ono karepe gitu. Saling memaklumi dan saling membantu. Kalau ada masalah terus berdua itu harus saling memotivasi harus saling motivasi kalau ada sesuatu permasalahan dalam salah satunya. Contoh, si suami punya masalah di kantor. Ya, masalah ternyata pada hari itu harusnya dia mendapatkan bonus dari perusahaannya. Pulang lesu. Kenapa, Bi? Kok lemas? Ini tadi Abi pulang harusnya dapat bonus kerja. Kemarin sudah lembur, ini kok enggak dapat. Seperti itu. Istri harus motiv. Sabar, rezeki itu Allah yang ngatur. Kan kita semangat. Balik ke rumah, nopo raimu ora enak dijawang. Anu ki mau kudu entuk dit, tapi nanti makane kerja ki sing genah ngono. Kerja ra genah karena entuk dit to. Oh, kerja turu-turu tok kowe ngono. Balik ra nggo duit ngono. Lanangan kok apa kuwi ngono. Seperti itu jangan. Banyak seperti itu ya Allah ya Rabbi. Kira-kira suami datang merasa nyaman apa stroke? Akhirnya yang suami tadi pengen nyaman di rumah akhirnya enggak terasa nyaman. Akhirnya ketika dia crash seperti itu keluar ke rumah melihat sebelah kiri, ternyata sebelah kiri kok ono suket sing luwih ijo. Wah, ini terjadi permasalahan yang luar biasa. Karena biasanya rumput tetangga lebih hijau. Kok ning ngarepan dhewean apa, Mbak? Mas, iki pengen sumuk, pengen njobo. Anten apa to, Mas? Kok wajahe merengut? Aku jek ono masalah ning kantor. Sing sabar, Mas. Gusti Allah. Jajal diunoke. Tetep langsung nyediak to ya. Akeh permasalahan seperti itu. Dan sebelah rondo gitu. Janda itu menggoda, perawan itu menawan. Insyaallah. Iki sing nyatet, kuwi sing kira udah ditulis lho ya. Loh, tapi ini saya cerita, ini adalah dari cerita beberapa ketika saya dapat cerita orang-orang. Saya sampaikan panjenengan dan itu banyak kejadian yang seperti itu. Ketika di dalam keluarganya crash, terus kok dia menemukan sesuatu yang nyaman dengan orang lain, akhirnya dia akan milih dengan orang lain yang membuat dia merasa nyaman. Dan itu logika dan banyak terjadi. Makanya kalau ketika suami pulang, keadaannya lemes, pengen minum apa? Kopi apa susu? Ngono. Kopi ini ngejak melek, susu ini ngejak turu. Maksudnya bar susu terus sare ngono. Memaklumi dan membantu. Tempat terakhir, jodoh menjadi cerminan untuk kita. Di surat An-Nur ayat 6 dengan al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarru'una mimma yaqulu lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanita-wanita yang kecil adalah untuk laki-laki yang kecil. Dalam arti apa? Biar maka saya bahas tadi. Nek wong sing lanang apik mesti entuk wong itu sing apik. Nek sing lanang elek mesti entuk sing elek. Dalam arti terus bukan seperti ini. Alah kowe iki wong kaya ngono mesti entuk. Nah, dalam arti ini warning untuk kita. Warning itu apa? Berhati-hati kita. Kalau kita pengen mencari pasangan yang baik untuk kita, maka kita harus berusaha menjadi orang yang baik. Ini bukan dalil untuk menjudge orang lain. Ngono maksudnya. Aja sampe dienggo wong liya. Wah, iki ono dalil ki nek wong elek entuk elek. Oke, sing mabuk mesti entuke ya wong wedok sing elek. Jangan. Ini untuk kita supaya ketika kita ingin mencari orang yang baik, maka benahilah diri kita.
Insya Allah ketika kita membenahi diri kita yang tadinya ya bahasa saya jenis hijrah dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Yang tadinya tidak pernah sholat menjadi orang yang ahli sholat. Yang dulu puasnya bolong-bolong menjadi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Macam-macam. Yang tadinya tidak pernah zikir sekarang sering zikir. Yang tadinya tidak pernah ngaji sering ngaji. Ya Mas Arya, Masya Allah. Ini bidadari nanti. Wali. Sari. Allah. Karena ketika kita cerminan seorang jodoh adalah cerminan adalah gimana kita ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, pada intinya kita perbaikilah diri kita. Wis intinya itu aja. Dalam arti ketika di sini disarankan bahwa pernikahan menjadi sarana untuk memperkuat dan memperbanyak ibadah sebagai akhirnya pencipta Allah yang sudah difirmankan tadi. Pada intinya jodoh adalah intinya sebagai motivasi kita untuk melaksanakan sunnahnya Rasul, untuk memperbanyak ibadah kita. Karena begini, ada guru saya katakan begini, seorang laki-laki atau suami itu dia mempunyai amal soleh yang paling luar biasa. Dan amal solehnya itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zikir yang semalam suntuk. Tapi apa? Dia bisa memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, istri dan anak-anaknya dengan halal. Itu ibadah yang coro tingkat level itu yang paling tinggi. Karena banyak cerita sahabat bahwa ketika sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, seorang wanita yang lusut, kamu kenapa dan kok wajah melusut? Iya Rasulullah, suami saya ini tidak pernah menyentuh saya sekalipun. Karena suami saya itu malam ibadah, pagi puasa. Malam ibadah, pagi puasa. Masya Allah, luar biasa. Kok Mas Ari gitu, Masya Allah. Mengi melek, isuk turu. Itu kalau di pondok saya seperti itu ya. Pondok kalau Ramadan itu kan ngaji posonan. Ngaji posonan itu ada jadwalnya. Wah, saya enggak milih kitabnya apa. Yang penting jam bengi iki apa tak pilih kitabnya. Nah, mbuh sembarang main jam malam saya. Soalnya pagi saya tidur. Melek bengi. Wah, kalau di pondok kan enak ya melek bengi ya. Buahnya gue bar subuh tit habis wirid blek jejer-jejer kok pindang ya. Terus tangi mengo duhuran habis duhur ya seperti itu, Masya Allah. Enak sekali ya. Di pondok itu ada beban. Bebannya nek pas duit entek tok wis. Nah mikir liane. Nah seperti itu tadi ibadah untuk kita seorang suami. Dari panjenengan ketika besok menjadi seorang suami perlu pegang yang tadi 4 tadi. Insya Allah itu jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau ini sudah tidak ada di dalam keluarga di panjenengan, berat. Maka mencari jodoh yang pertama yang dicari itu bukan kecantikan paras, sing ganteng, sing ayu, kuwi keri buat saya. Akhlak nomor 1. Tenan. Ketoke ayu, ketoke ganteng. Ternyata sing ayu ki omongane nyelekit, sengak tur golek. Sing lanang mati gasi. Wis. Ngandel ora kuwi. Suami yang ganteng, tubuhnya seterek, wajahnya parasnya wes hebat. Ternyata di luar istrinya banyak. Aduh, sing wedok kakuati mati kasih. Ya ta. Tapi kalau punya suami atau istri yang punya akhlak baik, Masya Allah, wes sing senajan mau wajahnya tidak begitu tidak begitu baik, tapi luar biasa. Dan ini saya teringat cerita guru saya Kiai Tefur. Teringat pas ini. Kiai Tefur punya sahabat punya teman, seorang ulama, seorang kiai juga, seorang kiai yang ya, mungkin adik kelasnya waktu di Mekah, jadi masih muda. Ketika guru saya itu datang ke rumahnya, terus beliau disuguhi wedang.
ketika nyugui wedang, terus setelah nyugui wedang duduk di sebelahnya temannya, jadi sebelahnya Pak Yainya tadi. Ya Pak Yai terus Pak Yai bilang nih, aku yang batin tok Kang, aku batin. Setelah istrinya keluar, si guru saya belum bilang tapi si temannya sudah bilang, kowe mesti nganu to ngomong ki wong sapa. Dikira pembantu. Dikira pembantunya. Soalnya apa? Soalnya panjenengan si laki-laki itu ganteng, masya Allah, kaya, punya pondok besar. Itu tadi istri saya. Kaget, waduh. Ya nanti kuelek men. Weli, wireng weli. Dan saya itu cinta sekali dengan istri saya. Saya jatuh cinta dan cinta mati dengan istri saya. Kok bisa? Ada ceritanya, akhirnya cerita. Karena apa? Karena yang mau merawat ibu saya dari A sampai Z sampai ibu saya meninggal, istri saya tanpa mengeluh sedikit pun. Karena ibu saya itu sudah stroke total. Coba bayangkan, bojo sing gelem kaya ngono sapa? Ayu rak jaminan. Mas bumu ngerepotin gini, lebokke panti jombo lho Mas, beres ngono. Dari nyeboki, dari nyawi, dari dulang, dari nyatusi, dari semua mijeting rumat setiap harinya dan tidak pernah berhenti. Rak pernah ngeluh dengan suaminya, Mas aku kesel, belum pernah itu saya mengeluh sedikit pun dengan saya Pak Kiai. Coba bayangkan gitu. Itu golek bojo sing kaya ngono kan. Insyaallah ape. Tapi nek sing jenengan golek ning Instagram, golek sing ayu, sing pates jak kondangan lah. Berat marah kalau sehari yang akhlaknya baik. Karena zaman sekarang orang tua dua atau satu bisa menghidupi 9 atau 10 anaknya. 10 anak belum tentu bisa merawat orang tuanya, satu orang tuanya. Malah diuncal-uncalke, melu kono lho masih kae lho sing main gedhe, melu kae lho. Insyaallah, benar enggak? Zaman sekarang seperti itu. Tapi masyaallah, makanya itu yang membuat saya jatuh cinta dengan istri saya. Wah, sampai istri meninggal tanpa mengeluh. Wah, dicebuk itu kan. Wah, itu padahal bukan orang tuanya ya toh. Berarti kan itu mertua. Hebat itu. Nah, ya Pak Roman cari istri yang seperti itu Pak Roman. Saingan karo Mas Ari. Tapi tetap Mas Faizin yang nomor 1 toh. Soalnya gondrong dek nen. Itu ya. Ya, tidak usah ada pertanyaan, langsung kita tutup. Lama tak kobo wis ngomlet kabeh ngono. Cotak seperti itu. Jam berapa toh Mas? Udah lah, kok wis 9:30 tuh Ki? Ya Allah cepet deh. Insyaallah. Gitu Ki. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan dan kekurangan saya mohon maaf sekali kalau banyak candaan-candaan, guyonan mohon maaf ya Mas Ki. Tadi saya cuma intermezzo saja sini. Nek tenanan yo berarti mang yo bener. Seperti itu ya. Semoga yang sedikit ini panjenengan bisa bar nulis toh terus dituliskan ning omah. Jeblet iki pesane koyo ngene. Tenan ora buktikan. Insyaallah. Ini 4 itu dalam rumah tangga jenengan ayam tentrem insyaallah. Itu nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Wali taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.